Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, terima kasih sudah berkenan hadir pada penyampaian persepsi, pembimbing dan menguji TA hari ini, 13 Juli 2020. Jadwalnya jam 10. Sekarang kita mulai tepat pukul 10:20. Harapannya nanti sebelum sholat zuhur sudah selesai. Oke, ada beberapa yang beda terkait pelaksanaan sidang online pada sekarang. Jadi terutama mahasiswa tidak ada lagi presentasi pada saat pelaksanaan sidang. Jadi mahasiswa nanti diminta mengirimkan video rekaman mereka presentasi, ya, mereka presentasi. Terus nanti pas saat masuk ke meeting room, ruang rapat, ruang sidang itu langsung tanya jawab. Karena ini belajar dari pengalaman kemarin, beberapa yang sempro juga, sidang juga. Kemarin kita bulan Mei sudah ada sidang yang untuk yang perpanjangan, itu beberapa, Muria Keranggan juga sudah ada. Itu hanya 4-5 mahasiswa itu bisa seharian gitu loh. Bisa seharian untuk sidang. Nah, sehingga untuk yang periode sekarang ini kita akan sidangkan, ya, akan kita sidangkan itu nanti insya Allah minggu depan tanggal 20 Juli sampai 30 Juli, karena 31 Juli itu libur Idul Adha ya. Jumat minggu depan dari sekarang itu sudah libur Idul Adha. Pendaftaran untuk Keranggan itu sudah selesai hari Sabtu kemarin, sehingga hari ini sudah bisa direkap. Total mahasiswa Keranggan ada sekitar 50-an ya Bu Keti, atau 60-an ya untuk Keranggan. Kalau nanti saya koreksi jika ada salah, ada info dari saya. Dan untuk yang dari Meruya itu ada sekitar 190 mahasiswa, 180 mahasiswa. Jadi total itu sekitar 230-an mahasiswa. Ya, 230 mahasiswa disidangkan hanya dalam waktu kurang lebih 2 minggu efektif ya, efektif 2 minggu. Jadi ini bedanya dengan batch-batch sebelumnya. Oh ya, Keranggan 53. Ya, itu Bu Keti infokan 53. Meruya 100 berapa Pak Hafiz? 190 ya? 80 ya? 70 tambah 20. 90 benar. 190 kan? Bukan untuk yang minggu depan sidang 190. Kalau daftar semua. 190 ya, berarti ada 230. Kuota semua itu ada 230 sidang dalam waktu 2 minggu. Ya, jadi B1 ke B3 itu akan jalannya beriringan terus. Makanya serial ya, bukan paralel. Kalau paralel karuan gitu. Ini serial. Jadi selesai batch 1 langsung besoknya masuk batch 2. Besoknya masuk batch 3. Nah, itu nanti harapan kita nanti di awal Agustus itu nanti langsung sudah bisa masuk revisinya gitu. Itu yang membedakan antara sidang tugas akhir sebelumnya dengan sidang tugas akhir ini. Makanya ini perlu persepsi. Ini semua direkam. Saya tadi beberapa sudah izin ke saya personal Japri, karena kita total pembimbing itu dan penguji itu ada 34. Ya. Total Muria Keranggan itu ada 34. Dan ini sampai sekarang gabung ada 21. Dan tadi sudah beberapa. Oh ya, ini seperti Prof Andi sekarang di MTI sedang ada Semhas dan tesis, dan Prof Mudrik dan Bu Umay gabung di sana dulu. Jadi bertiga nanti mungkin akan nyusul setelah mereka selesai jam 11-an mungkin. Yang lainnya mungkin nanti bisa simak dari rekamannya ya. Seperti kita tahu, penyamaan persepsi waktu sidang sempro itu yang lumayan seru ya. Yang lumayan seru. Nah, harapannya sidang itu ya, atau sempro itu ya? Sidang. Sidang. Ya, harapannya untuk yang sekarang ini lebih baik pas sekarang penyamaan persepsi kita
apapun yang ada kita update, mohon Bapak Ibu berkenan untuk langsung menyampaikan aja gitu. Mending seperti kemarin, jadi pas pelaksanaan sidangnya udah nggak bingung lagi, ya. Ya kalau minggu depan itu efektif, sekitar 8 atau 9 hari untuk menyidangkan 230 mahasiswa, artinya kurang lebih kalau anggaplah 8 hari efektif, karena itu ketemu Senin masih ngerekap, Sabtu kemungkinan mahasiswanya juga dan juga dosennya mungkin kalau Sabtu kita nggak prefer untuk sidang ya, atau nanti lihat dulu deh jadwal seperti apa karena banyak banget nih. Kalau ada 8 hari, kita ada yang sidang 230, ya, artinya satu hari itu rata-rata sekitar 30-an ya. Jadi kalau semua diselesaikan seperti itu, serial nanti otomatis ini Bapak Ibu ini sidang bisa dari mana aja ya, bisa dari rumah, bisa dari mana. Kalau memang terutama untuk yang DTA kan harus ada 2 hari ke kampus tuh. Ya, bisa juga dari kampus, kalaupun yang tidak bisa dari mana aja. Bahkan untuk sidang ini, kenapa kita bisa plotkan padat, Bapak Ibu bisa gunakan HP pun bisa. Untuk menguji pakai HP pun bisa, selama satu ada kuotanya aja. Ya, bisa pakai HP pun bisa. Jadi nggak ada masalah untuk pelaksanaan sidang minggu depan ini. Jadi itu mungkin pengantar dari saya. Ada yang mau disampaikan mungkin Bu Zulisa sambil masak juga bisa, Bu, asal dinyalain aja bisa nyidang ini karena nggak ada cuma mahasiswanya mungkin nanti ya kalau sekiranya sambil ngerjain yang lain-lain bisa dinonaktifkan kameranya ya. Gimana pun juga kan kalau kita sebagai penguji kan tetap mahasiswa lihat ekspresi kita gitu. Jadi misalkan sekiranya kita sambil ngerjain yang lain, misalkan minggu depan tuh berarti sambil koreksi soal koreksi UAS atau apapun, ya tolong dikondisikan aja untuk kameranya gitu. Baik, itu saja dari saya. Jadi kita sangat padat, 230 mahasiswa dalam waktu 8 hari sudah lulus semua gitu. Kalau daftar semua ya, karena sekarang daftar masih jalan. Ada yang mau sampaikan Bapak Ibu? Jika tidak, ini koordinator tugas akhir ada 2, Pak Hafiz dan Bu Kety, semuanya hadir. Jadi nanti bisa langsung ditanyakan secara detailnya ya. Terus terang kalau untuk hal-hal detail teknis terkait tugas akhir, Pak Hafiz, Bu Kety jauh lebih paham dibanding saya ya. Jauh lebih paham dibanding saya untuk hal teknis, benar-benar teknisnya seperti apa, nanti bagaimana mahasiswanya, bagaimana teknis pada saat sidang, itu terus terang Pak Hafiz dan Bu Kety lebih paham dibanding saya, karena untuk penyusunan alur sidang tugas akhir secara online yang padat ini lebih banyak Pak Hafiz, Bu Kety dibantu Mbak Ronika dan Mbak Indah. Saya hanya mengetahui aja gitu. Oke, silahkan ada mau disampaikan. Jika tidak mungkin Bu Kety, Kety atau Hafiz, silahkan mau. Ini nggak lama-lama ya, kemarin juga pas kita briefing cuma sejam kok. Cuma sejam selesai. Nanti mungkin ya jam 11:30 sudah selesai maksimal. Silakan Mas Hafiz ya, Pak Hafiz ya. Oke, terima kasih Pak Tio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Mungkin langsung aja saya akan share screen. Ada beberapa ketentuan. Kemarin kita hari Sabtu ya sudah sharing dengan mahasiswa. Jadi tinggal dosen pembimbingnya, karena takutnya nanti bingung. Sebenarnya sih konsepnya kurang lebih sama dengan Sempro, tapi memang mahasiswa pada saat online tidak perlu presentasi lagi gitu, sehingga untuk mengefisienkan waktu gitu, sama kuota juga. Jadi mahasiswa ketika langsung online langsung ada tanya jawab. Jadi H-3 mahasiswa itu sudah mengirimkan video presentasi mereka ke pembimbing masing-masing, lalu pembimbing akan men-share ke pengujinya gitu. Jadi nanti yang di-share, yang penguji dapatkan adalah
laporan TA-nya sama video presentasinya. Kurang lebih konsepnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti pada saat hari H, udah Bapak Ibu mungkin sudah punya pertanyaan apa yang sudah dibaca dari report mereka sama presentasinya. Jadi nanti pada saat hari H online tinggal tanya jawab. Oke. Sebentar, saya akan share screen. Oh, iya, salah. Mana nih? Wait. Oke. Ini di sini ada ketentuan sidang tugas akhir untuk mahasiswa, dosen, penguji, dan juga TU nantinya. Oke. Jadi nanti insya Allah kita akan melaksanakan sidang PA-nya itu di range waktu tanggal 20 sampai 30 Juli 2020. Diusahakan 30 Juli itu memang semuanya sudah beres. Itu ada batch 1, batch 2, dan batch 3. Nah, untuk mahasiswa nanti yang sekiranya atau halnya tidak lulus, bukan tidak lulus sih, maksudnya masih benar-benar kurang banget, nanti kita adakan lagi batch paling akhir yaitu di batch khusus. Itu juga sudah kita sampaikan ke mahasiswanya. Ya, jadi aplikasinya biasa pakai Hangout, lalu di sini pembimbing sebagai host. Ya, jadi tapi kalau misalkan dalam satu room, kan misalkan ada 3 pembimbing dan ada 3 penguji juga. Mungkin dalam satu kelas ini mau siapa yang jadi admin dari awal sampai akhir juga nggak masalah gitu. Jadi nggak udah 2 orang, misalkan bimbingannya Bu Yuliza, terus nanti Bu Yulizanya off dulu atau nanti ganti lagi yang pembimbing baru. Jadi itu nggak usah jadi ribet. Jadi dari awal sampai akhir boleh siapa yang jadi hostnya duluan gitu dalam satu kelas itu. Lalu dosen pembimbing mengingatkan mahasiswa untuk upload via pos. Ini udah, jadi mereka sebelumnya sudah mengupload via pos dan mendaftar lewat Google Form juga gitu. Nah, tugas pembimbing berikutnya yaitu mendistribusikan laporan TA ya dan video presentasi mahasiswa bimbingannya ke dosen penguji paling lambat H-3 sebelum sidang agar penguji dapat menilai terlebih dahulu. Seperti yang tadi saya bilang, jadi nanti Bapak Ibu penguji akan mendapatkan 2 file dari si pembimbingnya, maksudnya dari dosen lain yang sebagai pembimbing untuk men-share 2 file ini yaitu video dan laporan final project-nya sudah dijadikan satu file PDF. Gitu. Kalau Sempro kemarin kan kita hanya menerima report-nya aja gitu. Kalau sekarang ditambahkan ada video presentasi mereka. Teknis presentasinya nanti mungkin saya jelaskan. Jadi Bapak Ibu bisa cek mahasiswanya ini presentasinya sudah sesuai atau belum dengan ketentuannya gitu. Oke, sebelum mulai mohon pembimbing untuk merekam aktivitas. Jadi selama di kelas itu jangan lupa direkam aktivitas selama sidang atau tanya jawab itu sampai dengan selesai dan mengambil gambar untuk mahasiswa bimbingannya. Mungkin boleh dibantu untuk screenshot juga nanti dikirim ke grup bimbingannya masing-masing. Gitu. Dosen pembimbing memberikan nilai maksimal ini yang sudah dijelaskan waktu itu dari rata-rata dosen penguji. Jadi artinya nanti Bapak Ibu akan mendapatkan form penilaian sebagai penguji dan Excel, bentuknya Excel sebagai pembimbing. Artinya nanti penguji ini akan hanya mengisi form penilaian sebagai penguji, lalu penguji ini akan meng-share lagi ke pembimbing untuk untuk dikembalikan dan akan direkap oleh si pembimbing atau si moderator ini. Gini. Jadi nanti si file Excel yang didapatkan untuk si pembimbing. Nanti di situ ada nama, ada nilai Sempro-nya, ada persentasenya deh. Nanti Bapak Ibu tinggal rekap nilai dari penguji berapa, penguji 1 berapa, penguji 2 berapa di Excel itu. Gitu. Dosen pembimbing akan diberikan template Excel, ini yang tadi saya bilang, untuk direkap nilai dari penguji. Jadi dari 2 penguji tadi direkapnya di dalam satu Excel itu. Mohon dibuka sheet-nya sesuai dengan nama. Nah ini sama seperti Sempro kemarin juga ada Excel-nya. Jadi dibuka sesuai dengan nama dosen pembimbingnya. Dan misalkan pembimbingnya Bu Vina, berarti nanti Bu Vina nama mahasiswanya semuanya tuh. Jadi bukan kalau Sempro kemarin kalau nggak salah pengujinya Ibu siapa, nah itu ya. Kalau sekarang dosen pembimbingnya ada di Excel itu. Jadi
bimbingan ibu namanya ada di Excel itu. Jadi nanti ibu yang rekap, bapak ibu yang rekap nilai-nilai dari para penguji di Excel bapak ibu sebagai pembimbing. Gitu. Oke, lalu ini sama jika koneksi dosen pembimbing terputus, mohon dikondisikan saja. Nah, setelah sidang, dosen pembimbing wajib, ini kayaknya nggak perlu, ini juga perlu, dosen pembimbing wajib mengirimkan hasil rekaman videonya sama kayak kemarin ke email, hasil rekaman tersebut nanti akan masuk ya. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah paham, tinggal di forward aja ke email elektro. Dosen pembimbing dapat mengingatkan mahasiswanya untuk upload via Google Form setelah revisi. Nah, untuk teknis setelah revisi, itu mahasiswa banyak banget parameter yang harus dilakukan gitu loh. Jadi range waktu untuk setelah revisi adalah 10 hari kalender ya. Jadi mungkin bisa diingatkan ke mahasiswanya kalau revisi itu 10 hari kalender tapi ya bukan 10 hari kerja. Karena kalau 10 hari kerja tidak termasuk hari Minggu. Jadi 10 hari kalender, hari Minggu itu termasuk. Jadi jangan sampai ada yang terlambat. Sama jika terlambat 1 hari akan ada pengurangan poin. Jika terlambat lebih dari 3 hari akan sidang ulang gitu. Sama sebelumnya seperti itu. Nanti mereka harus mengupload beberapa file yang ada di Google Form. Nanti akan kita share ke mahasiswa linknya setelah sidang. Ini sebagai pembimbing. Lalu kurang lebih penguji juga tadi sama. Nanti dosen penguji menunggu laporan TA dan video presentasi dari dosen yang tadi saya bilang dosen pembimbingnya dalam satu kelas itu. Lalu nih saat melakukan tanya jawab mohon kamera penguji diaktifkan. Jadi jangan di off-in kameranya. Jadi kalau bisa pada saat tanya jawab diaktifkan saja kamera sama mikrofonnya. Toh memang pada saat hari H online kita tinggal tanya jawab aja. Gitu. Dosen penguji mohon untuk mengisi form penilaian. Ini tadi yang saya bilang. Jadi penguji hanya mengisi form penilaian. Setelah itu form penilaiannya atau mungkin setelah sudah selesai mahasiswa pertama untuk tanya jawab, untuk sidangnya, mungkin bisa langsung disampaikan nilainya ke pembimbingnya gitu. Jadi si A dapatnya 85 gitu. Nanti si pembimbing yang rekap di Excel tadi gitu. Nah, untuk teknis kalau sempro kemarin kan memang sekali gebrak ya mahasiswa masuk semuanya gitu. Tapi kalau TA ini sama seperti biasa dia masuknya satu-satu. Jadi nanti diinfokannya dari si pembimbing untuk meng-share linknya ke mahasiswa juga. Jadi nanti masuknya satu-satu tidak berbarengan ya. Ini sama tadi yang sudah saya jelaskan, boleh memberitahu setelah mahasiswanya selesai sidang, nanti mahasiswanya live, boleh dikasih tahu nilainya secara lisan, tapi jangan lupa tetap diisi form penilaiannya. Nanti si pembimbing yang dosen pembimbingnya akan merekap di Excel tadi. Ya. Sama jika koneksinya terputus, selesai. Nah, sampai sini boleh Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Punya gambar apa? Masih bingung atau gimana? Pak Fit, nanya Pak Fit. Oh iya, Bapak, silakan. Punten nih, saya lupa baru masuk 10.30. Ya. Jadi kalau ada rekamannya enggak? Kalau ada rekamannya boleh di-share mungkin. Ada Pak, ada. Ada ya? Ya baik, itu aja. Terima kasih. Ya Pak. Oh, kira Bapak mau nanya. Oh udah. Diterima. Bu Yuliza kalau mau nanya mikrofonnya diaktifkan. Bu Yul, nggak ada suaranya Bu Yul. Masuk belum? Ya. Udah masuk. Silakan Bu Yul. Ya. Miss, itu mahasiswa saya ada yang batch 1, tapi dia mundur masuk batch mana kalau mundur itu? Langsung ke batch khusus Bu. Langsung ke batch khusus. Oh iya. Batch susulan ada nggak? Iya itu batch khusus. Bu, Ibu jangan sambil begini, aku jadi pusing kelasnya. Ibu sambil nyari-nyari kucing apa? Aku jadi bingung. Ya, silakan Bapak Ibu. Ini mungkin ada yang note lain juga di sini. Nah, apa nih pertanyaan? Bagaimana jika mahasiswa bimbingan telat memberikan laporan di video? Misal jadi H-1 karena saya akui bimbingan saya juga banyak yang telat meski sudah diingatkan. Konteks Pak. Ya,
Itu kemarin kita sudah sampaikan ke mahasiswanya, pokoknya H-3, karena gini, nanti kita akan kasih jadwal juga kapan dia harus mengumpulkan laporannya itu dengan dan videonya itu gitu. Jadi nanti kalau misalkan terlambat, mungkin dosen pembimbing boleh dikoordinasikan dengan dosen pengujinya gitu. Jadi nanti Bapak mungkin bisa, pokoknya dikondisikan saja sih gitu. Tapi insya Allah kalau misalkan kita sudah tekankan ke mahasiswanya, ya mungkin Bapak Ibu hanya tinggal push aja gitu untuk mana videonya, saya harus kirim ke penguji gitu, H-3 seperti itu. Info Lalu Pak Hafiz, batch Ya. susulan atau batch khusus itu ada cas nggak? Ada apa Pak? Cas, charging. Itu masih kita kondisikan karena kan memang harusnya sih sebenarnya ada, karena kan untuk kondisi kayak gini saya belum tahu lagi, nanti akan saya diskusikan lagi, tapi yang jelas nanti akan kita usahakan semaksimal mungkin kayak gitu Pak. Pak Hafiz, boleh bertanya Pak Hafiz? Silakan Pak Tria. Ya, mohon izin Pak Hafiz, yang tadi kan ada informasi H-3, H-3-nya itu dihitung di tanggal berapa ya? Karena kalau yang saya baru lihat jadwalnya kan 13 sampai 18. Tanggal persisnya si mahasiswa saya sidang kapan saya belum tahu. Itu apakah ada informasinya? H-3 ditarik ke berapa? Baik Bapak, jadi dari tanggal sekarang sampai tanggal 18 ke depan itu baru pendaftaran via Google Form Pak mahasiswanya. Baru hanya mendaftar, dia mendaftar sidang. Jadi mendaftar sidang itu mereka harus mengisi Google Form di range waktu itu. Nah setelah itu, setelah tanggal 18 itu terhitung per hari per hari Minggu. Hari Minggu itu sudah mahasiswa sudah harus mengirimkan videonya. H-3-nya itu yang dimaksud adalah ketika jadwal fix-nya mahasiswa yang sudah ada pengujinya itu akan keluar. Gitu. Misalkan kan tadi kan range sidangnya kan dari tanggal 20 sampai 30. Misalkan Pak Tria kebagian di tanggal 24 gitu ada sidang. Nah, berarti mahasiswa itu tanggal 20 itu harus sudah mengirim presentasi sama laporannya gitu. Nah, siap Pak Hafiz, terima kasih. Nah, sama ini nanti minta informasi dosen-dosennya beserta nomor teleponnya mungkin ya, biar nanti kalau misalkan satu grup mungkin bisa biar koordinasi. Oh iya, itu pasti ya. Terima kasih. Hafiz, nanya lagi Pak Hafiz. Pak Budi. Laporan TA, kalau offline kan buku TA ya. Laporan TA dalam format nggak tahu PDF atau Word, itu dikumpulkannya ke siapa oleh mahasiswa? Ya, baik Pak. Jadi kan kita ada mahasiswa bimbingan. Mahasiswa bimbingan hanya komunikasinya ke pembimbingnya masing-masing. Ya, itu dalam bentuk laporan, dalam bentuk PDF. Jadi satu file tuh dari cover sampai daftar pustaka itu sudah komplit semuanya dalam satu file PDF. Nanti mereka akan share ke pembimbingnya, gitu loh. Dari pembimbingnya harus mendistribusikan ke para pengujinya. Kan sudah tahu nih pengujinya siapa aja. Nanti silakan didistribusikan, gitu Pak. Oh, jadi pembimbing ya yang ini ya? Iya, jadi pembimbing yang mengkolekkan ke mahasiswanya gitu. Jadi dikumpulkan kalau sudah waktunya ini silakan dikumpulkan ke pembimbing, nanti pembimbing yang mendistribusikan ke dosen pengujinya. Gitu. Jadi nambahnya kerja pembimbing ya? Oke. Jadi honornya juga nambah dong ya? Online saja. Jadi kalau misalkan dibelinya ke semua, alamat naik honor nih. Ya naik nggak apa-apa, nggak naik nggak apa-apa, yang penting lancar ya, nggak telat honornya. Gitu. Silakan Bapak Ibu yang lain boleh. Ada yang tanya dari chat mungkin. Untuk jadwal sidang kapan ya diumum? Jadwal sidang insya Allah nanti hari Minggu itu hari Minggu besok nih akan saya share Bu Vina. Karena kan kita masih menunggu batch 3 untuk ditutup pendaftarannya. Gitu. Sama yang tadi habis presentasi ya di share ya? Iya itu pasti Pak. Nanti setelah ini akan saya sampaikan. Oh ya, untuk sebelum sidang itu kan di lembar pengesahannya ada tanda tangan. Nah Bapak Ibu tidak perlu tanda tangan terlebih dahulu untuk sebelum sidang. Ya, jadi dikosongkan saja lembar pengesahannya. Nah setelah sidang, ketika mahasiswa sudah menyelesaikan revisi, cara mendapatkan tanda tangan mahasiswa yaitu mahasiswa harus mengirimkan lembar pengesahannya aja ke email Bapak Ibu atau WhatsApp Bapak Ibu dalam bentuk Word.
ke pembimbing masing-masing, mahasiswa akan men-share lembar pengesahan ke pembimbing masing-masing. Setelah itu, Bapak Ibu silakan tanda tangan digital. Artinya tanda tangannya sebagai dosen pembimbing dimasukkan ke lembar pengesahan itu, lalu dikirimkan via email. Jadi misalkan Bapak Ibu dalam batch 1 ada 3 orang mahasiswa. Berarti 3 orang itu kalau sudah revisi, langsung kirimkan ke Bapak Ibu, minta dikirimkan ke dosen pembimbing masing-masing. Lembar pengesahannya aja. Ya, untuk Bapak Ibu tanda tanganin. Tapi tanda tanganinnya Bapak Ibu nggak usah tanda tangan, terus nanti Bapak Ibu scan, nggak usah. Jadi Bapak Ibu siapkan tanda tangan digital, jadi nanti tinggal di-insert aja di lembar pengesahan mahasiswa. Setelah sudah di-insert, Bapak itu dalam bentuk Word ya Bapak Ibu ya. Setelah sudah di-insert, Bapak Ibu kirim ke prodi, ke email prodi Teknik Elektro. Nanti ada di ini juga ketentuan juga, nanti saya share email prodi Teknik Elektro. Nanti Bapak Ibu kirim tuh. Berarti kan ada 3 mahasiswa yang Bapak Ibu kirim yang sudah ditandatangani sama Bapak Ibu. Ya, setelah dikirim nanti dari TU akan mengeprint lembar pengesahan yang sudah ditandatangani Bapak Ibu pembimbing gitu. Setelah itu baru ditandatangani sama koordinator TA dan Kaprodi. Jadi tanda tangan Kaprodi memang harus basah ya. Jadi tidak boleh di-scan. Sebenarnya koordinator TA pun juga bisa aja digital gitu. Tapi yang Kaprodinya ini yang harus basah gitu. Makanya kita printkan dari TU untuk mahasiswa. Nah, setelah dari TU baru lembar pengesahan itu kita kembalikan lagi ke mahasiswa, dan mahasiswa sudah kita sampaikan juga untuk mengambilnya ke kampus dengan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pastinya gitu. Itu sudah dikasih tahu juga. Pokoknya tugas Bapak Ibu ketika mahasiswa sudah revisi, atau mungkin gini, kalau misalkan sudah sekarang sidang nih, terus besoknya atau nanti malamnya kalau sudah selesai sidang, sudah tahu hasilnya, boleh lembar pengesahannya dikirim lebih dulu aja. Karena 10 hari itu termasuk waktu tunggu ketika mereka minta ke Kaprodi. Jadi takutnya lama, jadi diduluin lembar pengesahannya aja gitu. Even mungkin ya mungkin mereka belum revisi, tapi diusahakan yang lembar pengesahan dulu aja. Tapi jangan sampai salah untuk judulnya, kecuali kalau judulnya ada yang ganti, nah itu ribet, nanti takutnya diulang lagi gitu ya. Gitu. Apa? Ada pertanyaan lagi? Oke, nanti saya akan share Pak presentasinya. Jurnal tetap ya Pak Hafiz ya. Jadi salah satu persyaratan mahasiswa sekarang adalah submit jurnal. Kemarin juga sudah kita sosialisasikan ke mahasiswa terkait submit jurnal. Memang bukan rekomendasi sih. Jadi referensi kita ada 3, yaitu Incomtech yang punya MTE, Jurnal Teknologi Elektro yang punya S1, lalu sama Sinergi. Nah, ketika Bapak Ibu, mohon bimbingannya untuk mahasiswanya untuk publikasi jurnal. Tapi syaratnya hanya submit gitu. Jadi belum tentu publish gitu. Nggak apa-apa, nanti mereka juga sudah kita sosialisasikan cara registernya, tapi ketiga template tadi gitu. Karena kan setiap user berbeda-beda. Jadi nanti Bapak Ibu mau dibimbing kira-kira nih anak maunya masuk ke yang mana gitu, DTE, atau Sinergika gitu. Setelah itu nanti kan ada bukti submitnya. Nanti mereka yang tinggal screenshot dan di-submit lagi di Google Form. Nah, untuk bukti submitnya itu, Bapak Ibu, kemarin saya bilang sama mahasiswa, kalau bisa nama pertamanya itu adalah nama mereka, lalu afiliasinya dari perusahaan mereka masing-masing gitu. Karena untuk akreditasi jurnal tersendiri itu juga sih maksudnya. Jadi orang pertamanya dari perusahaan mereka, nama mereka, orang keduanya dari Bapak Ibu, ya afiliasinya Mercu Buana. Jadi pada saat mereka submit, mereka yang suruh submit ya Bapak Ibu. Jadi jangan Bapak Ibu yang submit, mereka untuk belajar submit, register itu isi data-datanya baru disubmit, dan itu kalau bisa pakai afiliasinya perusahaan masing-masing. Tapi kalau misalkan mahasiswa, Pak saya udah resign dari perusahaan itu, ya udah nggak apa-apa, jadi pakai Mercu Buana aja dua-duanya. Gitu. Jadi yang baru untuk setelah sidang itu yaitu di jurnal dan submitnya, publikasi jurnal. Gitu. Boleh Bapak Ibu yang lain? Silakan. Jadi levelnya hanya sampai ada kata submit ya Pak? Ya, biasanya masuk ke emailnya tuh, email mereka, dan tapi nanti itu di-screenshot sama mereka, kemarin juga sudah kita kasih tahu. Pak Hafiz,
Ya, silakan Pak. Apa yang ngomong? Ayo siapa? Oh, Pak Firdausi ya. Silakan Pak. Pak Hafiz, kalau formatnya BCWSP gimana? Formatnya Karena kan ini kan, BCWSP. iya BCWSP 2020 ini kan. Boleh Pak. BCWSP. Itu memang referensi kita aja kemarin. Jadi kalau teman-teman mau submit dari luar 3 tadi, itu is okay. Pak Firdausi, berarti wajib submit ke BCWSP ya Pak? Ditunggu. Terus kalau submit ke BCWSP, penulis satunya mahasiswa apa pembimbing? Itu Bapak Ibu silakan koneksi ke mahasiswanya aja gitu. Oh gitu, oke. Mau nanti orang pertamanya siapa, itu bebas sih sebenarnya. Cuman kemarin kalau emang untuk menambah ini aja sih, jadi biar yang submit tuh nggak dari Mercubuana semua gitu Bu. Jadi yang submit dari berbagai macam perusahaan dan afiliasi lainnya gitu. Tapi kalau mau nanti orang pertamanya Ibu, itu oke. Nanti dikoordinasikan dengan mahasiswanya. Siap Pak. Oke. Jadi yang beda adalah tadi video, jangan lupa ketentuan videonya sama ya, mahasiswa harus pakai jas untuk presentasi. Saya akan kasih contoh untuk pembuatan videonya. Ini ada yang punya Pak Setio. Jadi presentasinya itu nggak serta-merta cuman mukanya dia doang atau slide-nya doang sama suaranya dia gitu. Tapi seperti ini contohnya. Jadi ada slide-nya, ada orangnya, ya. Jadi Bapak Ibu mohon dibimbing juga mahasiswa untuk buat videonya. Jadi ini ada orangnya nih kelihatan, tapi kalau misalkan cuman slide-nya doang yang kelihatan, nah itu bingung juga nanti pengujinya, ya. Jadi kurang lebih kayak gini. Nah, untuk durasinya, saya sudah sampaikan juga ke mahasiswa itu hanya 10 menit presentasi. Ya, 10 menit videonya hanya 10 menit. Gitu. Wait. Apa nih, boleh minta contoh sampel video? Tadi boleh udah ya Pak? Kurang ya Pak? Kurang jelas ya? Tadi udah lihat belum sampel videonya? Ya, mau minta kalau misalkan ada contohnya nanti biar di-share ke mahasiswanya. Nah. Udah kita share juga. Oh, siap. Terima kasih. Ya, soalnya saya kan kemarin ngajar metrik juga, saya suruh presentasi. Ada yang presentasinya tuh memang cuma suara dia doang sama slide-nya gitu. Saya nggak ngeliat orangnya gitu. Jadi lebih bagusnya yaitu minimal tadi setengah badan, karena kan mereka harus pakai jas, pakai dasi gitu. Mau bawahnya celana pendek itu oke. Karena nggak kelihatan juga ya. Gitu Bapak Ibu. Jadi mungkin ini kenapa dibutuhkan sosialisasi. Jadi jangan sampai, loh kok ini tiba-tiba tanya jawab nih pas online gitu. Ya memang ini konsepnya kayak gini. Jadi Bapak Ibu sudah melihat videonya di sebelum sidang. Sebelum online, sorry. Karena udah pada tahu Pak Hafiz ya, ketentuan mesin-mesinnya. Sudah tahu ya. Kalau mahasiswanya sudah Pak. Okay, mahasiswanya kemarin sudah kita detailkan sampai sampai cara submit jurnal, cara bikin video, cara mendapatkan tanda tangan gitu. Jadi memang biar sinkron, biar nanti penguji pembimbing Hafiz ini emang begini, Hafiz emang gini. Nah, makanya di samaan persepsinya gitu. Kalau bisa yang ketentuan untuk mahasiswa dibagi juga ke dosen. Ya benar Pak, sudah. Ini nanti yang gitu, file PDF-nya nanti akan saya share. Jadi di sini kan ada yang dilakukan mahasiswa, ada yang dilakukan dosen, ada yang dilakukan penguji, ada yang dilakukan TU. Gitu. Oke. Mungkin ada lagi Bapak Ibu atau ada yang baru join? Siapa? Boleh ya. Silakan Bapak Ibu boleh. Bu Imelda, Bu Yeliza buburnya, bibirnya udah monyong-monyong aja tuh, kayak mau ngomong. Tuh kan, kalau mahasiswa jurnalnya layak untuk jurnal gimana? Apaan sih? Kalau mahasiswanya emang gimana sih Bu kalau Yeliza mahasiswa jurnalnya layak untuk jurnal gimana? Gimana Bu? Nggak layak kali maksudnya. Bu, mikrofonnya jurnalnya nggak layak sih maksudnya. Itu kalau misalkan jurnalnya nggak layak, terus nggak bisa ke submit, artinya ditolak, nggak apa-apa. Tuh, kan tadi saya bilang cuma bukti submit aja. Belum sampai submit Bu. Iya, hanya sampai submit berarti. Bu Yeliza sampai submit.
Lagian ibu lucu banget. Submit itu Nggak lama layak nggak jadi sih? jurnal. Ya ibu tuh yang ngajarin supaya layak jadi jurnal gimana sih? Gitu. Itu ya oke. Ada lagi Bapak Ibu boleh? Gak apa-apa. Atau mungkin masih bingung. Mungkin kalau yang sidang Mei kemarin udah tahu lah ya yang pernah jadi penguji atau pembimbing. Tapi kalau misalkan yang belum sidang Mei kemarin ya masih agak bingung. Nanti Excelnya juga bakal agak lebih banyak karena ada nilai sempro, penguji 1, penguji 2 sebagai pembimbing gitu. Jadi nanti Bapak Ibu sebagai pembimbing harus ngerekap itu semua. Oke. Tapi template-nya sudah disediakan kok, dan nama-nama mahasiswa dan judulnya juga sudah disediakan. Jadi tinggal diisi angka-angkanya aja. Nanti rumusnya juga sudah ada, nanti nilai akhirnya udah akan muncul sendiri. Jadi Bapak Ibu yang input manual itu yang nilai penguji 1, penguji 2, sama nilai dari pembimbingnya. Kayak biasa aja kan, selama ini kan kita ngisi form. Tapi sekarang dari Excel aja, jadi nanti biar PU yang akan pindahkan ke formnya. Berarti yang sempronya itu udah terinput nilainya ya Pak? Insya Allah sudah Pak. Siap. Hafiz, satu lagi Pak Hafiz. Dosen penguji ngasih nilainya via apa? Oke, bentar Pak. Formnya nggak ada lagi. Jadi gini Pak, nanti dosen penguji itu ada formnya, form penilaian biasa. Jadi nanti ada formnya. Kalau misalkan penguji itu sebenarnya harus meng-share ke pembimbing form penilaian tadi yang sudah dinilai, yang sudah diisi Pak, gitu. Tapi kalau misalkan mau cepat, udah si A saya kasih nilai dari penguji 1 85 gitu atau 75 gitu, langsung secara lisan aja juga nggak apa-apa Pak. Nanti si pembimbing akan merekap, nanti pembimbing akan merekap yang rekap di Excel itu. Oke. Boleh. Submitnya sebelum sidang atau setelah sidang? Setelah sidang Bu. Jadi setelah sidang mereka harus dalam range waktu 10 hari itu ya, jadi mereka harus tanda tangan tadi yang lembar pengesahan, harus revisi dalam 10 hari itu, lalu dibikin template jurnalnya. Nah, itu. Ya benar, waktu sidang jadi nanti lebih cepat sih gitu. Oh ya, saya di sini kemarin saya kasih tahu maksimal penguji untuk tanya jawab hanya 20 menit Bapak Ibu, satu orang gitu loh. Itu kalau tidak terjadi kendala gitu. Kalau terjadi kendala bisa sampai 40 sampai 50 menit, bahkan 1 jam gitu loh. Satu orang gitu loh. Karena kemarin sidang Mei pun gitu, saya 4 orang nguji, ternyata sampai 5 sampai 6 jam gitu. Jadi terlalu lama. Ada yang mati listrik lah mahasiswanya. Maaf Pak, saya mati listrik gitu. Jadi harus koneksiin internetnya. Jadi itu yang membuat ribet. Tapi kalau misalkan tanya jawab, insya Allah ya kayak gini aja gitu. Jadi nggak perlu presentasi, tapi Bapak Ibu mungkin bisa menyiapkan file video presentasinya, nanti ketika ada yang menanyakan langsung aja seperti ini. Gitu. Pada saat sidang juga sama ya. Ya, Hafiz ya? Tadi Bapak? Medianya apa? Pakai Google Meet ya? Sama kayak ini Pak, Google Meet. Oh. Jadi nanti Bapak sebagai pembimbing, misalkan peserta pertama adalah bimbingannya Pak Budi. Berarti Pak Budi yang sebagai hostnya Pak, yang nge-share, yang bikin bikin linknya di Google Meet-nya. Bapak udah pernah belum? Belum. Pernah ya. Tutorialnya gimana ya? Gini Pak. Saya Zoom kan? Iya, ini saya kasih tahu. Jadi Bapak masuk dulu ke SSO. Sebentar. Sebentar, saya masih presenting. Jadi ini Bapak di SSO. Nah, Bapak pilih yang Hangout Meet ini, Pak. Ada nggak? Kelihatan nggak? Ya. Enggak. Misalkan saya klik ya. Nah, nanti kan muncul tampilan seperti ini ya, Pak. Kelihatan nggak saya presentasi? Belum. Share dong layarnya. Kelihatan sih kalau saya. Kelihatan Pak. Saya share, Pak. Saya share. Saya enggak ya. Belum muncul, Bapak. Belum tuh. Oh iya, oke. Ya, oke. Ini kan SSO, nanti Bapak pilih Hangout Meet ini, ya. Bapak klik, muncullah ini, menu ini, ya. Sudah kelihatan, Pak? Ya. Oke.
nanti Bapak pilih yang join or start a meeting, ya. Ini mungkin Bapak bisa tulis judulnya atau sidang TA gitu, boleh. Lalu joining. Ya, ini sudah dapat tampilannya, Bapak pilih yang join now, ya. Nah, ini join now nih Pak, Bapak sudah sebagai hostnya di orang pertama. Nah, lalu Bapak pilih yang copy joining info. Jadi Bapak copy linknya ini yang akan di-share ke mahasiswa dan pengujinya. Gitu. Bapak copy, Bapak paste di grup WhatsApp. Gitu. Langsung. Kayak gitu Pak. Nanti ada videonya, kalau Bapak lupa bisa dilihat lagi aja. Pokoknya sampai sini, nanti ketika ada yang masuk Pak, nanti dia butuh accepted. Nah, nanti muncul nih notifikasi, Bapak accept. Silakan langsung Bapak accept aja. Gitu. Udah. Jadi dari sini udah nanti tinggal mahasiswanya yang pengujian tanya jawab, kita mungkin bisa simak dulu aja atau opening dulu boleh. Biasa sih kayak sidang biasa aja. Gitu Pak. Mungkin jelas Pak? Ya. Mudah-mudahan nanti lancar. Nah, tapi nanti kalau misalkan itu saya kasih Bapak orang terakhir deh gitu. Dia nanti yang jadi adminnya atau jadi hostnya mungkin penguji yang udah pernah aja gitu. Pembimbing yang udah pernah aja. Gitu. Jadi nanti Bapak tinggal klik tadi yang link yang kayak Pak Setio share tadi, tinggal klik itu aja, jadi langsung join. Gitu. Oke. Ya. Boleh Bapak Ibu yang lain? Ada lagi yang baru gabung? Oh ya, untuk batch 1 ini yang daftar harusnya ada 29 orang, tetapi yang fix daftar akhirnya, yang list sebenarnya ada 29 orang, tapi yang fix daftar ada 28 orang. Ya. Nanti di batch 2 yang list daftar ada 76, tapi yang daftar hanya 58. Jadi memang banyak yang nggak daftar ya. Mungkin nanti kita kasih kesempatan yang nggak daftar itu di batch khusus. Jadi tidak bisa pindah ke batch 2 ataupun batch 3. Jadi langsung ke batch, biar saya ngatur jadwalnya juga nggak, aduh ini masuk ke sini gitu. Jadi langsung aja ke batch khusus kalau yang belum daftar. Kayak gitu. Jadi nanti di batch 3 hari Sabtu baru ditutup. Mungkin Bapak Ibu boleh diingatkan mahasiswanya yang sudah merasa pilih batch sendiri, karena batch itu ditentukan sama mereka sendiri. Jadi bisa diinfokan, ayo batch 3 nih sudah harus daftar gitu. Tapi kalau emang Bapak Ibu bilang belum layak, ya udah nanti mungkin dipending aja di batch khusus. Informasi batch khusus tanggal berapa ya Pak? Ya, informasi batch khusus itu memang kurang lebih nggak jauh beda sih, paling beda beberapa beda seminggu atau 2 minggu, kemungkinan di pertengahan Agustus Pak. Karena kita di akhir Agustus tuh harus sudah selesai semua, bukan di Agustus minggu ketiga deh kalau nggak salah tuh harus sudah selesai semua. Gitu. Jadi tidak ada lagi sidang-sidang lagi. Sampai yudisiumnya juga harus sudah dilaporkan. Oke. Boleh Bapak Ibu? Oh ya, ini banyak banget yang tanya sama saya. Ini di luar dari TA ya Bapak Ibu ya. Pak, absen itu bisa nggak sih dibantu gitu loh untuk mata kuliah saya gitu. Itu banyak banget yang teror-teror saya ya. Jadi saya jawabnya, saya bilang absen itu tidak bisa diganti dengan tugas gitu loh. Kecuali kalau misalkan si mahasiswa memang dulunya sakit. Bu, Pak, saya waktu minggu kesekian sakit selama 2 minggu, jadi 2 kali pertemuan saya nggak hadir. Ini ada suratnya, itu boleh. Tapi tolong jangan diganti tugas. Jadi ketika dia nanya, Pak, saya absennya kurang dari 70 gitu loh, dari 60%. Saya mau minta ganti sama dosen ini nggak bisa, tapi giliran dosen A bisa. Nah, itu kan jadi nggak sama nih gitu loh. Jadi mohon Bapak Ibu ingat kalau absen itu tidak bisa digantikan dengan tugas gitu. Ya. Jadi biar saya menyampaikan ke mahasiswanya nggak bisa Mas gitu. Itu memang, jadi saya nyampaikannya nggak, itu kebijakan dosen masing-masing, nggak gitu. Jadi memang udah fixnya memang nggak bisa. Jadi ketentuan UMB itu memang tidak ada, bukan ketentuan UMB sih, ketentuan secara standar si pendidikan itu memang absen itu tidak bisa digantikan dengan tugas gitu. Lain hal kalau dia sakit atau musibah, kecelakaan, ya mungkin Bapak Ibu bisa mungkin mahasiswa itu bisa cerita ke Bapak Ibu kayak gitu. Terus absen kalau merah gimana? Nggak lulus langsung. Iya, even dia ikut UAS dan nilainya 100 gitu. Izin Pak Hafiz, ini kan saya kan dapat temuannya kan yang kuliah e-learning.
di mana di kuliah e-learning itu kan berdasarkan sistem. Jadinya teman-teman juga ada yang bertanya juga kepada saya jawab itu kan diakses secara sistem ya. Saya juga nggak bisa berkutat di situ. Kalau misalnya tatap muka masih bisa gitu loh. Nah, isu yang e-learning ini nih yang selalu jadi momok sih. Gitu. Ya, jadi baik e-learning ataupun nggak e-learning, Pak. Jadi memang semuanya sama, tidak. Jadi langsung Bapak saklakan aja gitu. Kecuali kalau dia mau cerita, Bapak saya minggu kemarin kecelakaan gitu. Saya 2 minggu nggak masuk itu lain hal lagi. Mungkin kayaknya sih kalau di e-learning sebenarnya bisa juga Pak gitu loh. Tapi saya tidak berani ngomong ke mahasiswa seperti itu karena nanti Pak dosen A bisa, dosen B bisa. Nah itu nanti bisa jadi dari prodi yang akan manggil dosen yang bersangkutan gitu loh. Kenapa ini anak bisa diganti dengan tugas atau bisa diganti absennya gitu. Nah itu nanti akan saya balikan kayak gitu ke mahasiswanya. Jadi nanti mahasiswanya juga agak sedikit jiper juga. Ntar saya malah diinin nama dosen saya gitu. Jadi kalau yang e-learning coba diinin aja Pak gitu. Kalau saya banyak keluhan itu mahasiswa itu alasannya Pak saya ke daerah jelek ininya connectionnya nggak bisa e-learning 1 bulan. Gitu alasan. Iya. Benar. Itu e-learning. Juga itu. Iya. Ya, itu masih e-learning masih minta dispensasi. Iya. Parah banget ya. E-learning loh masih bisa dispensasi. Terus yang pos kan juga sama kayak e-learning ya sekarang ya. Masa masih bisa didispensasi? Padahal kan mereka isi sambil tiduran juga bisa kan. Kalau sama hukumnya. Ya harusnya gitu. Waktunya juga seminggu lagi. Ya benar. Masalahnya itu banyak yang seperti itu banyak tuh yang karena suka kita bikin bingung itu ya. Masalah karena banyak gitu. Jadi gimana ya? Nah itu. Kalau kemarin mahasiswanya Pak Budi tuh ada 3 orang yang lapor ke saya, Pak, kenapa saya nggak bisa diinput nilainya kata Pak Budi gitu ya. Nah, terus saya kasih saran, coba minta tolong Pak Budinya untuk refresh di SIA-nya, setelah itu diabsenkan di ujiannya gitu loh, absen ujian. Oh, karena mungkin itu. Itu udah ya. Saya kelewat nggak ke absen. Oh iya. Dicek lagi, gitu. oh iya Makanya nggak bisa gitu. Tapi itu juga jangan lupa untuk kuesioner ya Bapak Ibu. Lain lagi silakan Bapak Ibu boleh pertanyaan lain juga mungkin sambil rapat ini. Boleh Bapak Ibu silakan. Pastio gimana? Baik Bapak Ibu, ini seperti sudah ada yang mau tanyakan nggak untuk apa? Dan untuk persiapan sidang minggu depan. Yang penting agenda kita kan ini adalah penyamaan persepsi pembimbing dan penguji untuk sidang tugas akhir ya. Mungkin ada yang Bapak Ibu ada yang sedikit masih kurang jelas atau gimana? Ada yang mau diinfokan di sini? Jadi untuk sidang ini seperti tidak banyak beda dengan waktu sempro ya. Cuma bedanya adalah paparan dikirimkan duluan menggunakan video itu aja yang paling membedakan untuk efisiensi waktu ya. Karena seperti tadi yang saya sampaikan sebelumnya, minggu depan itu dalam waktu 8 hari akan ada 230 mahasiswa kita sidangkan. Otomatis kalau waktunya kita nggak efektif, nggak efisien, khawatirnya nanti kita mau jam 9 pagi selesai jam 10 malam tiap hari kayak gitu kan sakit juga itu semuanya gitu. Kalau mahasiswa karuan ya selesai sidang istirahat. Kalau dosennya kan kita hari ini sidang, minggu depan besok pagi sidang lagi, besok sidang lagi. Karena antara batch 1, 2, 3 itu hanya beda hari aja. Kalau biasanya kan kalau batch 1, batch 3 kan bedanya kan sekitar 2 minggu biasanya ya. Kalau ini karena hanya beda hari aja. Nanti untuk jadwal sidangnya minta tolong sama Mas Hafiz sama Mbak Kety untuk di hari Minggu ya. Minggu itu karena udah bisa ke dosen. Tanggal berapa? Tanggal 19 ya.
Pertanyaan Bu Yuliza nih, berarti tiap hari sidang ya? Iya. Kalau Ibu ada penguji, sebagai penguji karena ya sidang banyak terus, banget. Itu Bu. Ya. Selama 2 minggu. Nah, itu Bu. 2 minggu itu sidang terus kita. Makanya ini kita sebutnya sebagai pekan sidang tugas akhir ya. Sidang. Gitu. Pakai sidang tugas Biasanya akhir. 2 minggu sidang terus, sembeli mobil baru ntar. Itu. Nah, jadi sekarang sih mungkin dari dulu ya ketentuan. Jadi dalam 1 semester kita maksimal boleh nguji sebanyak 20 mahasiswa. Rata-rata ada yang 18, 15. Jadi kalau misalkan udah lebih dari 20 biasanya saya stop. Saya cari yang lain yang masih kayak. Apa Bu? Jadi memang ada maksimalnya ternyata kita sebagai penguji. Iyalah. Bu Yul mau beli gelang yang sebelah kiri. Kemarin kan udah sebelah kanan. Sekarang mau yang sebelah kiri. Gelanggang samudra Bu beli. Ya Allah. Mau belajar motor tahu biar nggak naik busway. Oh iya, motor. Oh, panas Bu naik motor. Lapar Pak Hafiz. Home e-learning siapa ya? Iya. Makan siang enggak? Home e-learning? Home e-learning siapa? Ayo dijawab. Ntar makan siangnya disiapkan sama suami dan istri ya masing-masing ya? Yang suami mungkin bisa beli nasi padang atau nasi warteg gitu loh. Ya. Transfer aja, guys. Suaranya begini nggak ada suaranya. Ada makan siang nggak? Transfer aja, please. Kalau makan siangnya nanti kita beli sendiri, gampang. Oh, transfer. Oh, ya ampun, nggak ngerti juga kodenya gimana sih Pak Security. Oh ya. Tanggal sidangnya tadi Bu, range-nya tanggal 20 sampai 30. Nanti akan dikeluarkan di hari Minggu besok. Hari Minggu tepatnya nanti saya akan share jadwal yang fix, udah ada tanggalnya sama pengujinya. Gitu. Siapa lagi yang belum hadir atau? Nanya dong, info mahasiswa baru berapa, Pis? Nanya lagi. Banyak, Bu. Oh, banyak. Pak Setio dulu bilang cuma 8 orang. Reguler 2 banyak. Oh, banyak. Masih ada rezeki berarti ya. Sekarang mungkin jadi dibuka nggak, Pis? Tetap buka kok. Itu yang kelas reguler belum ya? Baru PKK? Iya, masih PKK. Gitu. Ada berapa kelas? 1 kelas dong yang paling ya? Belum tahu sih kalau yang warung budget. Kemarin yang daftar ke sini yang Meruya sih kayaknya. Yang reguler 1 Meruya berapa, Pis? Pak Setio deh infonya. Berapa ya, Pak? Saya suka tutup mata. Jadi ini apa kan sekarang kan sudah nggak ada mahasiswa baru lagi ya. Jadi semester ganjil besok itu 1 kelas di Meruya, 1 kelas di Warung Buncit untuk rek 1. Untuk rek 1-nya. 1 kelas di Meruya, 1 kelas di Warung Buncit. Kalau mahasiswanya pastinya sampai sekarang juga belum fix berapa, tapi untuk dibukanya itu insya Allah udah dibuka karena saya udah koordinasi sama Bu Ina ya. Sekarang kan yang di Warung Buncit kan Bu Ina. Nah, udah koordinasi, sudah mulai dipastikan nanti siapa saja yang untuk kan masih semester 1 kan, makanya kemarin kan saya sempat tolong sama Pak Wahyu sama Bu Vina untuk ngelis kebutuhan praktikum di Warung Buncit tuh. Nah itu juga tuh karena kan itu harus mulai di semester besok itu disiapkan gitu. Itu mungkin untuk Warung Buncit ya. Kalau untuk yang rek 2 kemarin pas terakhir saya mengaudit untuk rek 2 untuk audit mutu internalnya memang secara kumulatif mahasiswa kita turun sekitar 40%. Jadi kita nggak sendiri ya. Jadi ya
insya Allah free untuk yang kelas, insya Allah untuk dosen-dosen di kita semua masih dapat kelas. Masalahnya bukan dapat atau enggaknya, masalahnya berapa kelas dan kita bisa ngampu masing-masing itu aja nanti. Yang Keranggan tuh, ayo. Nanti Bu Keti. Ya, jadi yang Keranggan gimana tuh kelasnya, Pak? Yang Keranggan sekarang masih ada semester udah nggak ada mahasiswa baru ya. Ya. Udah nggak ada mahasiswa baru, tinggal menghabiskan aja tuh, menghabiskan yang sekarang masih tugas akhir. Tadi kan Bu Keti juga infokan di sini ada berapa tadi 53 tadi ya, yang sedang besok ini ya Keranggan ya. 53 yang masih sidang gitu. Itu. Jadi ya memang ini hikmahnya kita jadi ke depannya bisa kita mix semua untuk yang elektro ini nggak ada kalau masih online kayak gini bisa jadi akan silang tuh antara yang selama ini aktif di Meruya, aktif di Keranggan, apalagi ada kampus Warung Buncit itu kemarin yang sudah ngajar itu justru dosen-dosen beberapa dari Meruya, beberapa dari Keranggan gitu. Jadi untuk bisa remote ya, bisa remote dari rumah masing-masing gitu. Itu jadi kalau masalah angka pastinya kan sekarang masih jalan terus. Jadi belum bisa pastikan. Terakhir kemarin sih untuk yang rek 2 itu di angka 60-70-an masih dapat. Itu yang Meruya atau yang dua kelas. Warung Buncit? Kumulatif Meruya Warung Buncit. Gurunya luar biasa ya. Kemarin semester genap kita dapatnya 190-an. Sekarang hanya baru 70-an karena memang masih ada waktu kan. Itu. Total kumulatif Meruya Buncit segitu, 70-an kemarin. 71 nggak salah ya. Karena kan masih nambah terus. Yang terakhir kemarin wawancara dengan saya baru 40-an. Masih jalan terus. Yang reguler terakhir berapa, Pak? Reguler 1? Yang reguler 1 angka pastinya belum dapat. Saya belum dapat update ya. Yang bisa dipastikan satu kelas di Meruya, satu kelas di Warung Buncit gitu aja. Kalau untuk dosen kan mau ngajar 15 mahasiswa ataupun ngajar 30 mahasiswa kan nggak ada bedanya ya. Kalau sama aja bayarannya, Pak. Untuk sama kan ya. Yang satu kelas gitu. Iya. Baik, ada lagi mungkin Bapak Ibu? Mungkin dari Bu Keti kan ada yang mau disampaikan Bu dari info teman-teman dosen di Keranggan mungkin? Halo Bu Keti. Bu Keti katanya mic-nya rusak kata dia tuh di grup di chat. Minggu depan kita gimana sedangnya itu besok kalau speaker mati? Kan pasti online kan besok minggu depan kan? Ya. Mungkin dari Pak Hafiz saya mau sampaikan lagi. Halo, Hafiz. Ya, halo. Ada yang mau sampaikan lagi nggak? Sebelum kita tutup. Oh iya, Bapak Ibu, mungkin nanti nextnya sebelum semesteran kita nggak tahu ya rapatnya kayak apa. Mungkin nanti ada rapat lagi sekaligus sosialisasi kurikulum dengan mata kuliah yang baru. Waktu itu kita sempat bicarakan terkait pembuatan LKS-nya juga. Yang ada mata kuliah baru, ada diantaranya elektrokimia, pengantar ilmu bahan, metode Lamerick, sama satu lagi itu saya lupa. Lalu yang 4-nya ini, probabilitas dan statistik. 3
tiganya ini sebenarnya penggantian nama dari matematika 1, 2, dan 3. Jadi ada aljabar linear, ada saya lupa 2 lagi. Pokoknya ada 7 mata kuliah baru. Oh, kasih. Nanti akan dikasih tahu lagi. Itu sih cukup pasti yuk. Baik Bapak Ibu, jika cukup efektif sekali, 1 jam tepat kita selesai untuk penyamaan persepsi pembimbing dan penguji. Untuk kita bahas terkait perkuliahan, terkait kelas mulia, kelas warung buncit ya. Saya rasa sangat efektif. Semoga di minggu depan itu dalam waktu 2 minggu kalender ya, itu insya Allah semua mahasiswa sudah bisa ikut sidang dengan hasil yang optimal, dengan hasil yang bagus ya. Bapak Ibu dari sekarang mulai bisa nyapa mahasiswa bimbingannya, yang penting sih itu. Karena kan mereka juga harus mempersiapkan video, mempersiapkan paparannya, segala macam itu, ya. Jadi kan rata-rata kalau satu pembimbing ini sekitar, kalau saya lihat dari rekapnya sekitar 7 mahasiswa, 6-7 ya. Karena kan kita ada 34 dosen, 230 mahasiswa, artinya kan satu dosen itu sekitar rata-rata 6-7. Ada yang 5, ada yang 7, ada yang 8, ya wajar lah. Ya, saya sendiri kalau nggak salah 8 atau 9 ya. Saya juga lupa tuh, 8 atau 9. Jadi saya rasa kalau rata-rata 6 atau 7, ada yang 8, ada yang 10 itu wajar. Mungkin kalau Pak Hafiz bisa sanggup membimbing 10 ya, emang maksimal 10 gitu. Gitu. Baik Bapak Ibu. Oh ya, ini Bu Vina nanya apa? Contoh video ya. Untuk mahasiswa ya Bu ya? Untuk mahasiswa ya? Ya nanti ya. Untuk mahasiswa, ya. Di-share di grup aja nanti. Baik, Bapak Ibu, jika tidak ditanyakan lagi, mungkin sampai sekian untuk briefing pembimbing dan penguji tugas akhir. Nanti begitu nanti dia sudah masuk ke email saya untuk reker di grup riset. Oh iya, Bapak, mungkin kalau yang nggak hadir hari ini, nanti pada saat satu ruangan dengan yang nggak hadir, mungkin bisa dijelaskan sama Bapak Ibu ya yang hadir. Takutnya ntar, ini apa nih Bu? Gitu. Ini apa nih Pak? Kok dia nge-share video sama laporan? Gitu. Jadi memang sekarang sistemnya kayak gitu. Jadi tolong di notifikasi aja ke dosen yang nggak bisa hadir hari ini. Terima kasih. Oh ya, sebelum penutup juga, konsekuensi sidang tugas akhir ini kita banyak sekali WA group ya. Setiap kali ada sidang tugas akhir, setiap kali ada sidang pasempro, pasti ada WA group baru. Dan misalkan besok di minggu depan itu ada 3 batch, kemungkinan besar ya Bapak Ibu minimal ada 3 WA group baru kan. Di situ ada dosen pembimbing, dosen penguji, dan mahasiswa kan ya. Yang selama ini kita laksanakan, yang paling gampang itu selain mahasiswa diminta nge-share di post untuk kesehatan dari UMB, dengan WA group file tugas akhirnya dalam bentuk PDF dan file PowerPoint-nya, PPT-nya bisa di-share di WA group itu. Jadi Bapak Ibu bisa langsung nanti pas saat sidang, biasanya kan kalau kita kan juga tidak sempat nulis ya kalau kita sambil nanya. Nah, mahasiswa itu bisa nulis langsung hasil telah kita di WA group itu gitu. Jadi untuk memudahkan, memang sekarang kita konsekuensinya dengan kondisi lebih banyak online seperti ini, lebih banyak WA seperti ini, itu banyak WA group. Setiap sidang pasti ada WA grupnya gitu. Gitu Bapak Ibu ya. Oke, baik, terima kasih. Jika ada yang tidak menanyakan, nanti habis ini langsung saya share untuk materi-materinya. Nanti Pak Hafiz nge-share untuk keseluruhan dari dosen pembimbing, penguji, dan juga administrasi, dan juga dari sisi mahasiswa seperti apa. Ini nanti videonya rekaman saya share, dan juga contoh dari video yang bisa diikuti oleh mahasiswa. Bapak Ibu, jika ditanyakan cukup sampai sekian. Terima kasih, sehat selalu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Izin. Yo.
Assalamualaikum. Salam. Bisa live Pak ya. Ya. Live.